Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan fi qulubihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di tengah mewabahnya virus COVID-19, saya ingin mengajak mari kita menjaga diri kita dengan imun dan iman. Imun adalah ikhtiar jasmani dan iman adalah ikhtiar ruhani untuk menangkal diri kita sehingga terhindar dari penyebaran virus COVID-19 tersebut. Bahwasanya terlepas dari virus itu secara alami terjadi karena bermula dari kesalahan pola konsumsi atau dari berita yang tersiar dan terbatas menyebutkan bahwa berita itu COVID-19 itu adalah sebuah senjata biologis yang disiapkan oleh sebuah negara, tetapi kalau Allah tidak berkehendak virus itu mewabah, maka virus itu tidak akan menjangkiti manusia. Tetapi sekali lagi, terlepas dari virus itu alami maupun buatan manusia sebagai sebuah konspirasi untuk melakukan hegemoni atau determinasi sebuah negara bagi negara yang lain sebagai senjata biologis, kalau Allah tidak menghendaki maka itu tidak akan menyebar. Tidak ada satu helai daun dan satu ranting pun yang jatuh dari pohonnya melainkan atas kekuasaan Allah. Dalam surat Ali Imran 26-27 Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kedudukan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kedudukan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan di tangan Engkau lah segala kebaikan. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa terbatas. Ini membuktikan bahwa siapa yang terkena virus corona adalah mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang terlindungi dari penyebaran virus corona itu pun adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhindar atau terlindungi dari mewabahnya virus COVID-19 tersebut. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga sekali lagi ikhtiar bagi kita salah satunya adalah dengan imun dan iman. Imun adalah menjaga diri kita sebagai ikhtiar jasmani, dan iman adalah menjaga diri kita sebagai ikhtiar ruhani. Menjaga imun diri kita diantaranya dengan ikhtiar jasmani antara lain melakukan lockdown, hanya berdiam di rumah. Bukan berarti kita tidak mencintai masjid, karena siapapun orang yang beriman akan merasakan sedih ketika kita harus beribadah biasanya berjamaah di masjid, maka saat ini kita terpaksa melakukannya di rumah. Tetapi semata-mata ini adalah ikhtiar jasmani kita. Selain tentu bagi diri kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga pola hidup kita supaya pola hidup bersih dan sehat. Hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana Al-Baqarah 168 dan 172. Kemudian menjaga tubuh kita supaya senantiasa terlindungi, berjemur, kemudian
menjaga kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, kemudian senantiasa memanfaatkan desinfektan, itu sebagai ikhtiar jasmani untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya sebagai orang yang beriman adalah ikhtiar ruhani, yaitu meningkatkan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau iman naik, maka takut akan turun, dan takut turun, imun akan naik. Sebaliknya kalau iman kita turun atau rendah, justru takut yang akan naik. Kalau takut atau panik ini adalah naik, maka imun tubuh kita akan turun. Adalah Ibnu Sina yang mengatakan bahwa kepanikan adalah setengah dari penyakit, dan ketenangan adalah setengah dari obat, serta sabar adalah awal atau permulaan dari kesembuhan. Maka bagi diri kita sebagai orang yang beriman, waspada itu wajib, tetapi panik atau takut itu adalah jangan. Mengapa? Karena kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman amana wa aslaha wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang beriman kemudian mengadakan perbaikan, tidak ada pada dirinya rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, konsekuen dengan perkataannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat. Kemudian mereka mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati, justru bergembiralah engkau dengan apa yang Allah janjikan, yaitu surga. Maka salah satu ikhtiar ruhani dengan meningkatkan keimanan akan menenteramkan jiwa kita, akan membuat hati kita damai, hati kita tenang. Dan kalau kita tenang, tentu tidak akan merasa panik. Dan terakhir, dengan keimanan itu adalah menyatakan jati diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar ruhani yang lain sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan senantiasa berdoa. Setiap waktu kita berdoa. La yaruddul bala illa doa. Tidak ada yang mampu mencegah dari bala melainkan dengan doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari atau sumsumnya dari ibadah. Doa yang dapat kita baca setiap waktu yang sangat-sangat pendek, bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal maros wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kulit, dan penyakit lain yang mengerikan. Doa yang kedua yang dapat kita baca, yang barangkali kita baca setiap pagi setelah kita sholat duha, adalah doa pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang mana dengan kita bersama namanya tersebut tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakan, baik di bumi maupun di langit. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian kultum dari saya sebagai ikhtiar untuk menguatkan hati kita, di mana sekali lagi mari kita sama-sama menghadapi virus COVID-19 itu dengan imun dan iman. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.